setelah diselidiki sekian lama, apakah ada dugaan tindak pidananya terang benderang atau tidak? Gitu. Apabila perkara ini yang diselidiki terang benderang, maka penyidik boleh melakukan atau menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Ingat ya, tadi itu adalah penyelidikan. Nah, sekarang naik ke penyidikan. Cuaca hujan. Halo, selamat pagi Kongko Hukum. Ketemu lagi di Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Halo Sobat Kongko Hukum. Kali ini saya di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Kita akan Kongko Hukum ke Kota Palembang. Nah, untuk lebih jelas tetap di Kongko Hukum. Ke Ambon. Palembang. Oke, Palembang ya. Semoga perjalanan kita selamat sampai ke tujuan. Halo guys, kita berada di Poltabes atau Polrestabes Palembang. Kita sudah ketemu dengan penyidik, sudah melakukan komunikasi-komunikasi bagaimana selanjutnya terkait dengan klien yang kita tangani. Nah, kemudian daripada itu kita sekarang mau jumpa klien. Nanti kita lanjut lagi ya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, stay tune. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Jadi tadi pulang dari bandara sudah larut malam. Sekarang saya sudah sampai di rumah. Ya, intinya tadi terhadap proses di kepolisian, yaitu tentang penyidikan. Nah, yang saya mau sharing, yang saya mau Kongko hukumkan dengan soib Kongko Hukum, yaitu kenapa sih bisa terjadi pemanggilan baik penyelidikan maupun penyidikan ya. Nah, itu yang pertama tentang ada yang melapor di kantor polisi, baik itu di Polsek, di Polres, Polda, atau di Mabes Polri. Nah, kemudian yang kemarin ini adalah tentang melapor di Polres, gitu kan. Nah, kenapa orang dapat melaporkan? Bahwa syarat melapor yang pertama ada yang dirugikan, ada hak hukum yang dilanggar, gitu ya. Sebuah hukum. Nah, tentang apa yang dilanggar itu bisa dikaji lagi, misalkan terhadap penyerobotan tanah,
atau terhadap pemukulan gitu kan. Nah, pertanyaannya siapa yang melapor? Nah, yang melapor adalah orang yang merasa dirugikan atau orang yang merasa hak hukumnya dilanggar. Tentu hal ini punya hubungan hukum, nggak asal melapor gitu sesuai pokok hukum. Nah, kemudian saat melapor tentu di mana tempat dan waktunya, bahasa hukum tempus dan locus delicti gitu. Nah, kemudian setelah itu berarti ada siapa saksinya, apa buktinya gitu sesuai pokok hukum. Nah, jadi jelas nih tempat kejadiannya di mana, kemudian melapornya di mana, siapa yang melapor, siapa yang dirugikan, dan siapa yang dilaporkan. Jadi harus jelas. Nah, kemudian setelah melapor bagaimana selanjutnya? Setelah melapor tentu ada bukti lapor gitu kan. Ada yang langsung diperiksa, kemudian ada yang juga yang nanti bakal diperiksa, misalkan 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian gitu sesuai hukum. Jadi pada saat melapor, yang sepengalaman saya itu adalah laporan diterima, nah kemudian nanti diagendakan untuk pemanggilan berikutnya. Nah, apakah itu? Nah, biasanya setelah dipanggil laporan diterima, maka kita akan diklarifikasi terhadap dengan apa yang dilaporkan. Nah, ini makin terperinci nih soal hukum tentang apa-apa yang mau disampaikan gitu. Nah, kemudian setelah pelapor diperiksa, kemudian bagaimana? Nah, pelapor membawa bukti-bukti yang dianggap bagian daripada kasusnya atau yang dilaporkan. Nah, kemudian setelah itu baru saksi-saksi diperiksa gitu sesuai hukum. Saksi-saksi diperiksa, kemudian apakah ada 2, 3 dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, saksi juga apabila ada bukti, silakan membawa bukti-bukti terkait dengan untuk menguatkan sebuah laporan. Gitu sesuai hukum. Nah, setelah itu bagaimana tahapan berikutnya? Nah, setelah pelapor diperiksa, buktinya ada, kemudian saksi juga ikut diperiksa, maka kalaupun memang saksinya 2, nah apabila saksinya 3, 4, 5 bagaimana? Ya, saksi-saksi diperiksa dulu. Gitu soal hukum. Nah, setelah itu baru dipanggil atau diundang atau diklarifikasi maka si yang dilaporkan gitu. Nanti dilaporkan setelah mendengar dari pelapor dan saksinya. Nah, kemudian yang dilaporkan. Nah, selain dilaporkan bagaimana? Datang menghadap untuk didengar keterangannya gitu. Nah, apa tahapan selanjutnya? Sama, apakah dia mempunyai bukti-bukti terhadap yang dituduhkan atau yang ingin klarifikasi? Apabila ada bukti silahkan dibawa gitu sesuai hukum. Nah, kemudian setelah diperiksa dan membawa bukti, biasanya penyidik melakukan, apabila sudah dianggap cukup, maka penyidik melakukan namanya gelar perkara. Setelah gelar perkara, maka nah ini awalnya kan awalnya ini perkara ini adalah penyelidikan gitu ya. Nah, kemudian ini proses ini setelah diselidiki sekian lama, apakah ada dugaan tindak pidananya terang benderang atau tidak gitu. Apabila perkara ini yang diselidiki terang benderang, maka penyidik boleh melakukan atau menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Ingat ya, tadi itu adalah penyelidikan. Nah, sekarang naik ke penyidikan. Nah, kenapa penyidikan? Karena diduga sebuah tindak pidana semakin terang, semakin nyata. Nah, makanya penyidik dapat menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, gitu sebuah hukum. Nah, silakan di komen apabila ingin bertanya, berkomentar, kritik, saran dan pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk setiap update video Kongko Hukum berikutnya agar jangan ketinggalan. Makasih Kongko Hukum.